Silakan duduk. Beri dulu kanan kirinya cinta yang terbaik. Bilang, I love you. 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 Saudara, kita bersyukur kita memasuki awal bulan di tahun ini, di bulan Juni ini, dan tidak terasa sudah 5 bulan kita melaluinya, dan ini masuk bulan ke-6. Saya berharap saudara melihat pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam kehidupan saudara, pertumbuhan dalam pengenalan Allah. Oh, ada orang barat tiba-tiba datang di sini. Apa? Opa-opa. Dan kita terus berdoa supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk membuat gereja Tuhan, kita yang disebut dengan gereja Tuhan ini terus bertumbuh dan kita mengalami semua kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, bulan ini kita akan belajar dan kita pengen menggali betapa berkuasanya kita sebagai gereja Tuhan. Dan kerinduan saya, kita boleh tumbuh dengan konsep cara pandang yang benar sebagai orang-orang benar, orang pilihan Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak ada lagi di bawah kutu. Kehidupan kita tidak lagi ada di dalam terus mengalami kekalahan. Kita boleh kalah, tapi kekalahan kita sedang mempersiapkan kemenangan yang lebih besar di depan kita. Karena dalam kehidupan ini saya pelajari 32 tahun saya kenal Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Saya mengalami yang namanya kegagalan dan saya mengalami keberhasilan. Tapi saya melihat setiap kali saya mengalami kegagalan, Allah sedang mempersiapkan saya untuk keberhasilan yang lebih besar. Jadi tidak ada kehidupan dan janji Tuhan yang berkata bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan tidak akan ada masalah. Amin, saudaraku. Janji Tuhan berkata bahwa ketika kita dalam tantangan dan masalah, Tuhan tetap setia untuk mendampingin kita dan menolong kita. Katakan amin. So, jadi saya pengen hari ini gereja Tuhan AOG ini mau punya konsep yang benar tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan. Karena itu bulan Juni ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bertumbuh menjadi gereja yang berkuasa. Katakan. Mana slide-nya, Ki? Udah dramanya udah bagus banget, Ki. Tapi nggak langsung just gitu. So, ini adalah sebuah seri khotbah yang akan kita pelajari bulan Juni ini. Kita akan belajar gimana kita bisa tumbuh menjadi gereja yang berkuasa. Tapi saya pengen dulu di awal bulan ini, saya pengen overview dulu untuk membukakan gambaran kepada saudara. Sebenarnya seperti apakah gereja Tuhan ini? Sebenarnya seperti apakah kita seharusnya sebagai orang benar, sebagai orang pilihan Tuhan ini? Ini harus menjadi sebuah pandangan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena ada banyak orang percaya ketika dia hidup di dalam Tuhan, mereka nggak mengerti sehebat apa mereka di dalam Tuhan. Mereka tidak punya pandangan bahwa sebenarnya mereka orang hebat karena Tuhan. Jadi itu sebabnya banyak orang yang hidup dengan mentalitas yang kalah, mentalitas yang kerdil, mentalitas yang lemah, mentalitas yang negatif. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena mereka nggak ngerti apa yang ada di dalam mereka, seperti apa Tuhan pengen membentuk mereka dan menjadikan mereka. Jadi kekristenan bukanlah kehidupan yang kalah, tapi kekristenan adalah kehidupan di mana orang mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun kita mengalami kekalahan itu adalah sebagai koreksi terhadap segala sesuatu yang sedang mau Tuhan bentuk dalam kehidupan kita untuk membuat kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang di hari yang berikutnya. Katakan amin. Kayaknya saudara nggak paham nih. Saudaraku, kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang sangat dinamis, sangat sukacita, sangat excited kalau kita memahaminya. Kenapa saudaraku? Karena kehidupan kita ini sama seperti kita berselancar di laut sebagai seorang peselancar, di mana
Seorang peselancar, kebahagiaannya itu adalah ketika dia ketemu dengan gelombang yang besar. Benar nggak saudara? Kebahagiaan seorang peselancar itu nggak ada di air yang tenang. Kebahagiaannya adalah ketika dia melihat ada gelombang yang besar datang, dan ketika gelombang yang besar itu datang, dia akan berusaha dengan cepat untuk naik ke puncak gelombang itu. Supaya ketika dia ada di atas gelombang itu, sudah dikasih Tuhan, gelombang itu akan membawa dia mengalir dan mengalir, sehingga dia menciptakan sebuah gerakan yang indah di dalam selancarnya. Katakan amin, saudara. Jadi kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang excited, sekalipun kita mengalami yang namanya gelombang yang besar. Karena di gelombang yang besar itulah saudara dan saya, kita sama-sama akan menunjukkan keahlian kita bahwa kita adalah peselancar yang ulung. Kita adalah orang yang menang. Kita adalah orang yang berkuasa. Kita adalah orang yang mengendalikan segala sesuatu. Yes, kadang kita kehilangan gelombang itu, kita kelewatan. Iya, tapi kita mulai lagi dan kita cari lagi supaya kita ketemu dengan gelombang yang lain, dan gelombang itu akan membawa kita lagi bermain di atasnya. Dan saya percaya setiap peselancar ketika dia berhasil bermain di atas gelombang itu adalah kepuasan terindah dalam hidupnya. Begitu juga orang Kristen, ketika dia bermain di atas gelombang kehidupannya, itu adalah keadaan yang indah dalam kehidupan. Nah, untuk itu, saudaraku, gereja harus mengerti apa dan seperti apa sebenarnya dia dalam hal kuasa. Mari kita baca Matius pasal yang ke-16 ayat 18 sampai 19. Ini adalah gambar gereja di mana 1 bulan yang lalu kami ada di situ di Afrika Selatan, namanya Revival CRC, City Revival Church. So, kita baca ya. 2, 3, ya. Pintu alam maut tidak akan. Terus apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sudah dikasih Tuhan, Matius 16 ini adalah puncak daripada kerinduan Kristus untuk mengembalikan umat ciptaannya kepada panggilan yang semula. Kenapa? Karena manusia pertama gagal menggagalkan rencana mulia yang awal diciptakan oleh Tuhan untuk berkuasa. Benar nggak, saudara? Ketika Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberkati mereka. Katanya apa? Beraja susu bertambah banyak dan kuasailah bumi, taklukkan segala sesuatu. Apa yang terjadi ketika manusia hidup dalam ketidaktaatannya kepada Tuhan? Dan manusia mengalami kejatuhan dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan akibatnya manusia mulai membangun kemuliaannya sendiri tanpa Tuhan. Jadi pola itu Tuhan mau patahkan. Kemuliaan kita itu tidak kita usahakan lagi sendiri saja, tetapi Allah mengembalikannya lagi, sehingga kemuliaan yang kita alami itu adalah kemuliaan yang double porsi. Karena di satu sisi kita tahu bagaimana kita harus berusaha, dan dengan sekuat kekuatan tenaga kita sebagai manusia, dengan semua potensinya itu, kita bisa mencapai puncak yang tertinggi dalam kehidupan kita. Tapi ketika anugerah Tuhan menyertai kita, kita akan melebihi daripada kemampuan apa yang kita bisa capai dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga Alkitab berkata, apa yang tidak kita kerjakan pun akan datang mengambil kita. Itulah kemuliaan Tuhan.
Namun itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memahami konsep gereja. Jadi kalau ada orang hari ini berpikir bahwa dia nggak mau ke gereja dan dia nggak mau menjadi gereja, maka dia akan kehilangan kemuliaan Allah yang akan dikerjakan oleh Allah karena mereka memahami gereja. Karena ini hanya diberikan kepada gereja. Katakan gereja. Gereja itu bukan cuma tubuh kita ini saja, tapi gereja itu adalah kumpulan orang benar. Jadi Allah akan memberikan otoritas dan hebat dan luar biasa bukan hanya kepada pribadi kita, karena kalau hanya dengan pribadi kita tanpa Tuhan pun kita bisa. Tetapi ketika kita hidup bergereja, hidup bersekutu satu dengan yang lainnya, maka kemuliaan ini akan semakin nyata dalam kehidupan kita dan lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Apa itu yang terjadi? Dan aku berkata kepada engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan, apa katanya, mendirikan jemaat. Dan di situ kata jemaat itu adalah eklesia. Next, eklesia bukan kata sinagog. Kenapa Yesus nggak pakai kata sinagog? Kenapa Yesus nggak memakai kata heiros? Sinagog adalah rumah ibadah orang Yahudi. Di sana ada tempat pujian, penyembah, baca mazmur. Heiros juga adalah gereja dalam bentuk gedungnya. Tetapi kenapa Yesus tidak memakai kata eklesia? Karena kata eklesia lebih mengambil makna daripada Kejadian pasal pertama ketika Tuhan menciptakan manusia, di mana gereja bukanlah tempat kita cuma nyanyi dan berkumpul saja, tapi gereja adalah kumpulan orang. Makanya di dunia Yunani dan Romawi kuno, eklesia sama sekali bukan istilah agama. Jadi ini bukan istilah agama Yesus pakai. Eklesia adalah istilah lembaga sipil politik. Apa itu? Tugas dari eklesia adalah mengubah budaya, hukum, bahasa, tatanan wilayah, jajahan di mana negara itu menguasai, agar menjadi persis seperti Roma. Mereka memiliki otoritas hukum untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi di masa itu, di masa Roma itu, penjajahan Roma, di masa Alexander the Great, setiap kali Roma menaklukkan sebuah negara, maka satu tim orang-orang hebat dikirim ke negara itu. Kumpulan orang hebat ini tujuannya, tugasnya adalah mengubah budaya di daerah itu supaya jadi sama budaya Roma. Mengubah semua aturan-aturan di daerah itu sama seperti aturan di Roma. Mengubah setiap aktivitas kehidupan, gedung-gedung, tatanan sosial di situ sama seperti di Roma. Jadi tim pertama setelah Alexander the Great menguasai satu daerah, dia mengirim tim pertama ini, kumpulan orang-orang yang mengubah semua sosial, kehidupan sosial dan politik di negara itu. Dan kumpulan orang ini, inilah yang disebut dengan eklesia. Jadi eklesia bukan bicara tentang gedungnya, tapi eklesia itu berbicara tentang peran, fungsi, otoritas, kegiatan apa yang harus dikerjakan. Jadi ketika Tuhan bilang, aku akan membangun gerejaku, eklesiaku, itu artinya aku akan membangun pasukan orang-orang yang akan punya tugas mengubah budaya, mengubah keadaan, mengubah nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dimanapun mereka ada, di mana tempat yang sudah ditaklukkan oleh kerajaan
kerajaan Allah. Disitulah nilai-nilai kerajaan Allah mulai ditanamkan. Orang-orang mulai diubah pola pikirnya, budaya hidupnya, kebiasaan hidupnya. Di situ eklesia hadir dan dia mulai mengubahkan semuanya. Cara mereka berbicara, cara mereka membangun hubungan satu dengan yang lainnya, semua diubah oleh eklesia. Jadi ketika Tuhan memanggil kita sebagai gereja, Tuhan tidak mengumpulkan kita sebagai orang untuk kita hanya kumpul-kumpul doang. Tuhan berkata, I give you the task. Aku berikan kepadamu apa? Tugas. Bukan task LV, tapi tugas. Your task, tugas Anda adalah mengubahkan budaya di mana saudara ada. Dan budaya yang harus saudara bawa adalah budaya kerajaan Allah. Katakan amin. Di tempat saudara kerja, saudara bawa budaya kerajaan Allah. Di tempat saudara, keluarga saudara ada, saudara bawa nilai kerajaan Allah di situ. Cara bicara, cara bertindak, cara berpikir, cara meresponin segala sesuatu sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Supaya ketika Roh Allah hadir, dia melihat sebuah komunitas yang cocok untuk dia bermanifestasi. Karena tujuan Roma menciptakan budaya yang sama seperti budaya Roma di negara yang dia taklukkan, itu supaya ketika kaisar datang ke tempat itu, kaisar nggak bingung. Kaisar merasa nyaman karena tempat itu budayanya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, semuanya sama seperti orang Roma. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada gereja. Itu yang Tuhan berikan kepada HOG. HOG ada bukan cuma untuk kumpul-kumpul saja, tapi HOG ada untuk menyatakan nilai kerajaan Allah dan mengubah semua pola hidup. Itu sebabnya hari ini sudah dikasih Tuhan, saya mau kasih pesan ini buat kita sama-sama, supaya gereja kita, HOG, mulai mengubah konsep berpikirnya. Kita bukan mau senang-senang saja ketika kita berkumpul, tetapi kita mau melakukan sesuatu buat kerajaan Allah ketika kita berkumpul. Kita pengen memukul mundur semua pekerjaan kegelapan, atmosfer yang negatif di mana kita berkumpul. Karena ketika kita datang, sama seperti tim yang dari Roma datang ke tempat daerah jajahannya yang disebut dengan eklesia, begitulah HOG datang kemana saja kita datang, di tempat kerja kita, di lingkungan pertemanan kita, di mana saja. Itulah eklesia. Next, jadi baca sama-sama. Yesus ingin murid-muridnya tahu bahwa gereja yang dia dirikan bukan sekedar tempat kumpul untuk nyanyi dan mendengarkan khotbah seperti sinagog. Gereja adalah parlemen rohani yang diutus oleh Raja segala raja, yaitu Yesus, untuk apa? Untuk mengkolonisasi bumi. Kolonisasi itu artinya apa? Mengendalikan bumi, menguasai bumi. Sama seperti Belanda mengkolonisasi kita 3.350 tahun yang selama 350 tahun. Dengan apa? Dengan budaya, kebenaran, dan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi HOG ada, itu bukan hanya sekedar kumpul nyanyi dan mendengarkan khotbah. Kita ada untuk menghadirkan nilai kerajaan Allah. Itu sebabnya Allah memberikan kepada kita visi yang sangat mulia. Kita ini adalah generasi, kumpulan generasi pengubah. Itu visi kita yang akan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dan kita akan teruskan dari generasi ke generasi, dari setiap usia ke usia yang lainnya. Itulah yang menjadi visi kita.
Nah, kata kedua yang kita akan pelajari dari ayat itu adalah pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Next. Ketika Yesus menyampaikan firman ini berada di Filipi, daerah Kaisaria. Tepatnya ini adalah di pusat penyembahan berhala pada masa itu. Filipi Kaisaria itu adalah pusat penyembahan berhala, di mana di situ ada sebuah tebing yang tinggi. Jadi Yesus ini datang dengan perumpamaan dan kenyataan yang ada di situ. Dia hadir di situ, dia bawa murid-muridnya ke tebing itu, dan di tebing itu ada sebuah gua yang besar. Itu yang disebut dengan apa? Pintu gerbang alam maut bagi mereka pada zaman itu. Jadi pintu gerbang alam maut itu adalah perkataan, the gate of Hades itu adalah perkataan yang Yesus ambil dari pengetahuan masyarakat yang ada di situ. Apa yang terjadi di the gate of Hades, di gerbang alam maut itu? Jadi semua orang itu menyembah kepada yang namanya Dewa Pan. Dewa Pan ini adalah dewa kenajisan, dewa yang sangat jahat, sudah dikasih Tuhan. Nah, supaya dewa ini nggak marah, sudah dikasih Tuhan, mereka harus mempersembahkan persembahan ke situ. Dan persembahan yang mereka berikan itu adalah bayi-bayi. Jadi, Tuhan berkata gini, aku akan mendirikan eklesiaku, orang yang membawa pesanku, tapi pintu alam maut seperti the gate of Hades ini tidak bisa menahan. Kau akan beri kuasa itu. Pintu alam maut dengan semua ketakutannya, dengan semua intimidasinya, tidak menguasai. Itu yang Yesus sedang sampaikan. Jadi pintu alam maut di sini itu bicara tentang sesuatu yang akan mengintimidasi gereja Tuhan untuk mengerjakan misi dan amanat agung yang daripada Tuhan, untuk menyampaikan nilai kerajaan Allah. Bukankah sering sekali ketika kita ada di dalam dunia pekerjaan kita terintimidasi, kita takut untuk menyampaikan kebenaran di sana karena kita takut mereka tersinggung dan mereka mengganggu bisnis kita, atau mengganggu pekerjaan kita, atau mengganggu posisi kita. Allah berkata, aku mendirikan bukan gereja yang takut untuk memberitakan kabar baik, tapi gereja yang tidak pernah goyah seketika sekalipun ada intimidasi yang mencoba menghalang kita untuk menyampaikan kabar baik. Jadi nggak ada lagi ketakutan. The gate of Hades tidak lagi bisa menguasai. Jurang alam maut itu tidak lagi mengintimidasi. Kita akan berani menyampaikan kabar baik. Sering sekali gereja sembunyi di balik ketakutan itu dengan berkata apa? Kita perlu toleransi dengan yang lainnya, kita perlu berhikmat dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kita ada dalam ketakutan untuk menyampaikan nilai yang benar di sini. Allah berkata, bukan gereja seperti itu yang aku sedang ingin, tapi gereja yang pintu alam maut tidak dapat mengintimidasi. Kata yang berikutnya dari ayat itu ada 3 kata penting. Pertama itu adalah gereja atau yang disebut dengan eklesia, yang kedua pintu alam maut, dan yang ketiga next adalah kunci kerajaan sorga kuberikan kepadamu, sehingga apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Ini berbicara tentang otoritas yang diberikan kepada gereja untuk menyatakan hal yang ini yang boleh di tempat ini nggak boleh. Ini yang bisa di sini, ini nggak bisa. Jadi gereja Tuhan itu punya otoritas. Saudara, kalau saudara diberi sebuah otoritas wilayah yang saudara kuasai, saudara harus berkata, di tempat ini nilainya harus ini, yang ini nggak boleh. Di tempat ini nilainya harus ini, yang ini nggak boleh. Kamu kalau mau di sini, kamu harus berubah supaya kamu bisa ada di sini. Itulah gereja yang Tuhan katakan. Dan kepada kita
diberikan kunci kerajaan Allah itu. Di masa itu, sudah dikasih Tuhan, seorang rabilah yang bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar. Kalau orang berkata, Rabi, ada kejadian-kejadian begini, Rabi bilang, aku ikat. Artinya, ketika dia bilang, aku ikat, maka itu nggak boleh dilakukan. Rabi, kondisinya begini. Rabi bilang, aku lepaskan. Begitu dia bilang aku lepaskan, itu boleh dikerjakan. Jadi kata mengikat dan melepaskan itu berbicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Jadi ketika itu terjadi, itu bicara tentang otoritas. Nah, dalam kehidupan kita sebagai gereja, kita harus berkata, yang ini nggak boleh masuk dalam hidup, yang ini nggak boleh masuk dalam pikiran, ini nggak boleh masuk dalam hati, ini nggak boleh, yang ini yang boleh. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Saudara, itu bicara tentang apa? Otoritas. Next, sudah dikasih Tuhan. Hari ini banyak gereja yang kehilangan identity, identitasnya sebagai orang benar, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kita ada banyak orang benar yang hari ini mengalami krisis identitas diri. Apa itu yang hilang? Mereka tidak mengerti siapa dirinya di dalam Tuhan. Seperti apa dia? Siapa dia? Kita ini anak Allah. Kita ini bukan cuma manusia biasa yang diciptakan Tuhan, tapi kita ini adalah anak Allah. Saudaraku, seberapa bangga saudara sebagai anak Allah? Harusnya kita bangga, karena Bapa kita adalah pemilik alam semesta, penguasa langit dan bumi. Kita harus bangga. Jadi banyak orang yang tidak mengerti identitas ini. Mereka nggak ngerti bahwa mereka adalah Allah yang kudus. Mereka adalah anak daripada Allah yang kudus, yang harus menjaga martabat kekudusan Allah yang menjadi Bapaknya. Benar nggak saudara? Hari ini banyak anak-anak yang tidak menjaga martabat Bapaknya. Kenapa kamu saudara? Karena salah didik. Anak-anaknya nggak dididik dengan benar. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita perlu mendidik anak kita supaya di masa tua kita tidak menderita oleh karenanya. Itu kata firman Tuhan. Didiklah anakmu di dalam jalan yang takut akan Tuhan, supaya ketika nanti mereka dewasa, dia tidak menyusahkan hidupnya. Saya paham. Saya dikasih Tuhan. Hari ini banyak anak-anak muda yang gak paham bagaimana menghormati papa mamanya, gak paham menjaga martabat papa mamanya. Mereka suka-suka untuk bergaul seenaknya saja. Mereka gak peduli papa mamanya udah habiskan banyak duit. Mereka gak peduli, karena mereka pikir itu kan tanggung jawab papa dan mama. Hey, yes, itu memang responsibility dari orang tuamu. Tapi kau harus belajar untuk menghargai setiap pengorbanan yang papa dan mamamu kerjakan. Tapi itu gak bisa terjadi, kenapa? Karena papa dan mama tidak pernah mengajarin anaknya bagaimana menghormati orang tua. Kenapa? Karena takut anaknya lebih dominan, lebih berkuasa, mengatur papa dan mamanya. Papa mamanya takut dengan anak-anaknya. Hey, kita perlu mendidik mereka supaya mereka tumbuh dengan nilai yang benar sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Itu sebabnya saya sarankan saudara untuk ikut acara parenting project. Minggu ini adalah minggu terakhir. 7 sesi sudah kita lakukan. Saya pribadi sangat diberkati. Karena saya pun gak ngerti bagaimana menjadi orang tua. Dan di pelajaran ini saya belajar banyak. Dan saya mulai memahami kenapa anak-anak bisa tumbuh seperti tidak seperti apa yang kita harapkan. Ternyata kita tidak mendidik mereka. Kita lupa mendidik mereka. Kita takut mendidik mereka. Kita takut menyinggung perasaan mereka. Kita takut kehilangan mereka. Dan anak-anak tumbuh jadi orang yang merasa
Dirinya harus terus diperhatikan, harus terus diutamakan. Mereka gak belajar untuk sabar, menanti, sabar untuk menunggu, boleh atau tidak boleh apa kata papa dan mamanya. Bagi anak-anak, kalau dia tidak dididik, mereka akan berkuasa atas kehidupan orang tuanya. Dan kalau itu dibiarkan tumbuh dewasa, dia akan menjadi anak-anak yang tidak pernah mengerti, menghormati otoritas yang ada di atasnya. Itu sebabnya hari ini banyak anak-anak muda, dia nggak peduli mau orang tua, mau orang yang paling tua sekalipun, dia ngomongnya sembarangan. Kenapa? Karena dia nggak punya konsep menghormati orang tua dalam hidupnya. So, jadi banyak gereja kehilangan identitasnya. Oh, dia itu adalah anak Allah yang bahagia karena ada penjamin dan memberkati kehidupannya, tetapi satu sisi juga harus menjaga martabat, marwah orang tuanya. Amin. Karena kalau anak-anak tidak menghormati orang tuanya, dia bilang apa? Itu anak durhaka. Betul nggak? Ya. Yang kedua, apa yang hilang krisisnya? Apa tujuan kita ada? Kenapa anak-anak muda engkau ada hari ini? Apa tujuan kita ada? Hari ini dunia menggesernya. Tujuan kita adalah untuk sukses. Salah? Enggak salah. Tapi bukan itu yang utamanya. Bukan itu. Yes, kita harus mengejar kesuksesan kita, dan itu harus kita usahakan dengan sekuat tenaga kita, raih sekuat mungkin. Tapi tujuan daripada keberhasilanmu dan pencapaian semuanya itu adalah untuk apa? Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya kenapa pada waktu zaman kisah para rasul itu, semua harta mereka itu menjadi harta bersama. Mereka menjual semua yang mereka miliki dan mereka membagi-bagikannya kepada orang yang membutuhkannya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan. Kenapa? Karena tujuan Allah memberkati kita, menciptakan kita, memberi kita potensi dan otoritas, itu satu-satunya tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Kau jadi pengusaha hebat nanti, kau jadi ilmuwan hebat, kau menjadi sarjana S1, S2, S3 dan lain sebagainya, jadi profesor. Jangan jadikan itu menjadi pencapaianmu sendiri. Kau harus tahu bahwa lewat semua pencapaian itu harus ada dampak yang kau berikan kepada orang lain. Kau jadi kepala sekolah nanti, para guru-guru, jangan pikir itu hanya untuk apa? Menambah-nambah pundi-pundimu. Pundi-pundi boleh nambah terus, saudaraku, tapi dampak itulah yang paling utama. Kita ada untuk memberi dampak, kita ada untuk mengubah budaya. Kita nggak dipengaruhi oleh budaya, kita yang mengubah budaya. Ini orang-orang yang mau ke Jepang ini, jangan sampai nanti kau berubah budayamu ya. Jangan tiba-tiba bertato-tato nanti kau semua. Kenapa? Karena di sana orang pakai tato, Pak. Saya mau kasih tahu, itu budaya mereka, budaya kita, nenek kita dulu gak pernah ngajarin kita bertato. Betul nggak? Tapi kalau tadi ke orang Kalimantan, gak masalah, itu budaya mereka di Kalimantan sana. Tapi di Karo, dengan hojor, dengan hojor, nggak ada itu istilah itu. Nggak pernah nenek kita bilang bertato doang. Nggak ada disuruhnya kita bikin tato. Betul nggak, saudara? Jadi jangan saudara mau dipengaruhi oleh budaya mereka. Orang yang berubah hidupnya, berubah budayanya, perilakunya dari yang sebelumnya, itu sebenarnya orang-orang yang tidak punya identitas yang benar. Jadi hati-hati, gereja Tuhan, jangan kehilangan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah untuk apa? Dipakai Tuhan jadi eklesia. Dipakai Tuhan jadi eklesia. Pengubah budaya, pengubah attitude, pengubah perilaku sesuai dengan kerajaan. Yang ketiga, identitas yang hilang apa? Kuasa yang dimiliki sebagai umat Tuhan.
Di gereja Tuhan hari ini merasa dirinya itu adalah sebagai korban yang kalah oleh dunia ini, oleh godaan setan, oleh godaan pornografi, oleh godaan multimedia. Kita adalah orang yang kalah. Kita ini apa? Menjadi orang yang victim, apa namanya itu? Korban. Kita ini korban daripada perkembangan zaman. No, kita nggak pernah korban. Anda yang memberikan diri saudara dikorbankan. Kenapa? Karena kita kehilangan identitas kita sebagai orang. Kita ini eklesia. Orang-orang muda, kau eklesia. Jangan habiskan waktu mengerjakan game lah dan lain sebagainya. Sementara 3 kali 3 sampai sekarang pening kau berapa jumlahnya? Saudara main game 3-4-5 jam, hafal aja kali-kali 1 sampai 10, 3-4-5 jam, selesai saudara. Betul nggak? Ini nanti tambah 1/3 tambah 1/7, berapa? Bingung. Dibilang matematika sulit Pak Pendeta, bukan matematika yang sulit, otakmu yang sulit. Karena otakmu sudah dilatih sama game, semua pengen gampang, main-main. Minggu lalu saya sudah bilang, yang ada orang yang bisa pintar kalau nggak menyiksa dirinya dengan latihan soal. Benar nggak saudara? Yes. Papa-papa ajarin anak-anak kita. Udah susah Pak Pendeta, ya itu urusan saudara lah, tarik dulu lah. Berat memang. Tapi itu kan karena kesalahan kita. Ya kan? Ajak dia duduk ngopi, bilang sama mereka, nah, selama beberapa tahun ini Papa sudah salah mendidik kamu. Bilang itu. Kenapa? Karena hari ini kulihat kau menjadi anak yang hanya suka melakukan yang kau mau, bukan apa yang harus kau lakukan. Papa salah, maafkan Papa ya. Mulai hari ini Papa harus didik ulang. Itu yang kita pelajari di parenting. Didik ulang. Dan harus akui bahwa saudara salah. Sudah menjadikan mereka menjadi orang yang independen, tidak bergantung sama Tuhan, tidak bergantung kepada kebenaran, tidak mengikuti aturan. Mereka hanya mengikuti aturan yang mereka mau saja. Kita salah. Nah, harus kita kumpulkan, dia ngopi lah kita kalau udah besar kan. Nah, sorry ya, Papa minta ampun. Papa sudah bikin kesalahan sama kamu. Papa harus memperbaikinya. Suka tidak suka, Papa harus mulai lagi daripada kamu hancur di masa yang akan datang. So, harus saling kita mulai berbaiki. Nah, bersyukur bagi orang tua yang hari ini baru mau memiliki anak dan sudah memiliki anak tapi masih digendong-gendong. Kesempatan saudara didik mereka dengan benar. Supaya apa? Mereka ngerti tujuan mereka, identitas mereka, dan kuasa yang mereka punya. Next, saudara dikasih Tuhan, potensi yang terakhir, yang berikutnya adalah kita punya potensi. Apa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita? Ada sebuah potensi. Kuasa gereja tidak terletak pada megahnya gedung, melainkan pada nama Yesus dan otoritas kunci yang diberikan kepada. Kita tidak anti dengan yang namanya gedung yang indah. No, kita harus bangun seindah mungkin supaya itu menjadi tempat yang indah. Karena hari ini banyak orang yang ke kafe yang indah, sekalipun harganya makannya mahal. Kami pernah pacaran 2 orang, sudah 2 orang kami pacaran. Kami menghabiskan jajan kami hari itu 500.000. Cuma berdua aja. Yang lain mungkin ada yang 10 juta, tapi kami masih menghabiskan 500.000. Dan yang menderita waktu itu adalah saya, karena saya yang mentraktir dia. Karena kami ganti-gantian mentraktir. Saya bilang, hari ini Papa mau traktir kamu. Wih, dia senang. Gimana kita? Karena kami setelah
selalu buat kencan berdua. Jadi papa mama jangan cari makan terus ya, capek cari makan, harus nikmatin juga ya. Ngurus anak capek gitu kan, kasihkan sama piringnya, kasihkan sama tigannya ya kan, di tiga piring jaga lebih. Nah 2-3 jam kami mau pacaran, kami dulu bilang pacaran. Dari situ kita bicara, kita ledek-ledekan, kita hina-hinaan di situ. Tapi pulang berantem. Kita pulang dengan ketawa. Dan kita mengetahui diri kita sendiri. Tahu berapa hari ini makanan kita? 500.000. So, tidak terletak kepada kemegahan, tapi gereja harus kembali. Apakah saudara hari ini sudah menjadi gereja yang berkuasa oleh karena saudara punya nama Yesus? Sehingga godaan setan itu saudara boleh tolak karena saudara punya nama Yesus. Apakah hari ini saudara melihat kehidupan saudara berubah karena kutuk dalam keluarga kita dirubah karena kita punya nama Yesus? Jadi saudaraku, pertumbuhan itu tidak, pertumbuhan itu bukan perasaan. Oh, di tempat ini kami bertumbuh. Kenapa kau bertumbuh? Nyaman aja di sini, nggak ada tekanan. Oke, kau bertumbuh di situ, tapi dampaknya apa? Karena pertumbuhan itu berbicara tentang buah. Apakah saudara menghasilkan buah-buah roh? Apakah saudara semakin berkuasa sebagai orang benar? Itu yang disebut pertumbuhan. Karena kalau saudara ada di tempat yang lain, yang saudara bilang saudara bertumbuh di situ, tapi saudara tetap jatuh dalam dosa, tapi saudara tetap tidak hidup dalam kebenaran, nilai-nilai kita anjlok, tidak dalam kebenaran, itu kita bukan sedang bertumbuh, kita sedang ada di zona yang nyaman. Katakan amin. Karena pertumbuhan itu harus ada standarnya, harus ada buahnya. Katakan amin. Cara pandang kita berubah, cara kita melihat tujuan hidup kita berubah, makna kehidupan kita pahami, berubah sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Itu pertumbuhan. Anda bisa menjadi orang yang sangat terkenal. Saudara bilang, saya bertumbuh karena saya hari ini terkenal. Ya, tetapi hidupmu nggak beri dampak buat orang lain. Kau cuma dikenal hebat, tapi di dalam kehidupan semua sehari-hari, tukang becak tahu kayak mana kau marah-marah sama dia. Tukang jualan di pajak tahu betapa pelitnya kau, 100.000 perak pun kau tahankan untuk pindah ke tempat yang lain. Gak ada kemurahan hatinya. Tapi kita bilang apa? Kita bertumbuh. Nah, pertumbuhan harus kita definisikan dengan benar. Jadi potensi kita itu berkuasa. Berkuasa untuk apa? Menentukan apa yang boleh dan tidak boleh masuk dalam hidup kita. Kita alami dalam kehidupan kita. Kita adalah perwakilan resmi duta besar kerajaan Allah. Jika sorga menolak kemiskinan, Anda juga harus menolak kemiskinan. Katakan amin. Ketika sorga menolak perpecahan, Anda juga harus menolak perpecahan. Katakan amin. Yes. Ketika sorga menolak dosa, Anda juga harus menolak dosa. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Kita di bumi ini punya hak legal untuk menolak. Kita membuat terjadi lingkungan yang benar sesuai dengan kerajaan Allah. So, itu yang Tuhan penginkan. Apa dampak dari pertumbuhan? Apa dampak daripada potensi dan pengenalan atas semua jati diri? Yang pertama, dampak dari gereja yang berkuasa adalah mengubahkan bangsa, mengubahkan lingkungan, mengubahkan keluarga saudara. Itulah dampak gereja yang berkuasa. Itu sebabnya kenapa kita
visi. Kita bertumbuh, kita harus belajar. Kita harus membangun kehidupan. Untuk apa? Membawa perubahan, mengubah bangsa kita. Dari apa? Mengubah keluarga kita. Keluarga kita berubah, lingkungan kita akan berubah. Kenapa? Karena kita ada di lingkungan, keluarga kita ada di lingkungan kita berubah, bangsa kita juga akan mengalami. So, pertumbuhan saudara menjadi gereja yang berkuasa itu akan diukur daripada indikator ketiga ini. Apakah keluarga berubah? Apakah lingkungan berubah? Apakah bangsa kita berubah sesuai dengan nilai kerajaan Allah? Amin. Dan itu sebabnya kenapa kita berdoa, karena kita pengen mengubah bangsa kita lewat doa. Hari ini ada doa di kota Medan untuk 1 juta orang berdoa bersama-sama. Saya berdoa supaya saudara ikut terlibat dalam proyek itu. Kita bukan menjadi penonton, kita pelaku. Kalau dulu saudara bilang, ada waktuku lagi, karena aku cari makan, hari ini saudara sudah nggak cari makan lagi. Harus kasih waktu untuk kerajaan Allah. Harus aktif terlibat dalam proses perubahan tatanan kehidupan di lingkungan kita, keluarga kita, bangsa. Amin. Itu dampaknya. So, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, next. Pertama, ubah keluhan jadi deklarasi iman. Setiap kali saudara pengen mengeluh, dolar naik 18.000, 18.090, bilang ini, puji Tuhan, kemuliaan Tuhan akan naik atas bangsa ini, kebesaran Tuhan akan terjadi di atas bangsa ini. Amin. Pemimpin kita nggak begini, bilang ini, puji Tuhan, semua pemimpin diciptakan diberikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan akan membawa pemimpin kami jadi seperti apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Deklarasi yang benar. Deklarasi. Akan terjadi kasus seperti 98, Indonesia chaos dalam nama Yesus. Indonesia makin maju. 2006 ini sama seperti kasus 98. Kalau 98 chaos, 2006 maju, makin maju. Yang mau berangkat ke Jepang kayaknya masih tutup ini. Buka dalam nama Yesus. Gitu dong. Karena Anda berkuasa, Anda yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh. Nggak ada yang bilang amin. Berat ini. Deklarasi iman, jangan ngeluh. Lihat anak-anak kita masih susah kita didik. Dalam nama Yesus, anak ini hebat luar biasa. Dahsyat kamu, luar biasa. Gak usah ngeluh. Lasak kali anak ini, haleluya. Kreatif kali ini jadi orang hebat nanti ini. Gak bisa ditahan ini, gak ada satupun yang bisa menghambat dia. Semua yang diinginkannya di dalam Tuhan jadi. Gitu saudaraku. Jangan lepaskan kutuk, jangan juga lepaskan pikiran yang negatif terhadap mereka. Yang kedua apa? Ambil posisi sebagai imam di areal tempat kita ada. Di perusahaanmu, jadi imam. Imam itu apa? Datang bawa keadaan bangsa tempat itu ke hadapan Tuhan. Orang-orang yang kerja di sini Tuhan, aduh Tuhan bikin aku pening Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Aku bawa mereka ke hadapan Tuhan, jamah Tuhan. Lawan mereka Tuhan, ubahkan mereka Tuhan. Jadi imam. Jangan jadi hakim saudara. Kita hakimi. Memanglah kalau tempat kayak gini aku kerja gak akan maju lagi. Udahlah, pindah aja aku dari sini. Jangan gitu, biarlah kau pindah karena Tuhan mengangkat ke level yang lebih tinggi lagi. Bukan karena kau komplit dengan keadaan di situ. Selama kau ada di situ, berkatin tempat itu, jadi imam. Katakan amin. Ya. Yang ketiga, berjalan dalam kekudusan dan ketaatan. Saudara, otoritas tidak akan pernah ada kalau hidup kita nggak kudus dan nggak taat. Nggak akan pernah jadi. Tidak akan pernah. Jadi kita perlu melatih ketaatan dan kudus. Yang ketiga, doa syafaat yang spesifik dan agresif. Kau saudara-saudara perlu berdoa. Hari ini kita berdoa syafaat terus. Kita perlu spesifik keadaan apa yang terjadi hari ini. Bangsa kita sedang mau dihancurkan ini.
oleh orang-orang dari dalam, dari luar, semuanya. Saudara harus berdiri membelanya, bersabar. Amin. Anak-anak muda, jangan dengarin apa kata orang-orang. Bela bangsamu. Berdoa kau buat bangsa ini. Jangan kau bilang payah kali pun bangsa ini. Hancurlah kalau kayak gini bangsa. Jangan. Syafaat Tuhan. Karena kita berkata dalam kitab Yehezkiel, berdoalah untuk kesejahteraan kota tempat di mana engkau akan berbuat, karena kesejahteraan tempat itu akan menjadi kesejahteraanmu juga. Dan ingat, doa orang benar itu besar kuasanya. Persoalannya hari ini gereja tidak berdoa. Gereja justru melepaskan kutuk terhadap bangsa. Saya mau ajak kita hari ini berdoa. Kau makan dari bangsa ini, kita makan dari bangsa ini, kita dapat berkat dari bangsa ini. Ada persoalan, yes. Ada yang belum sempurna, yes. Itulah peran gereja dengan otoritasnya. Eklesia harus bangkit, menggunakan otoritasnya mengubahkan keadaan bangsa. Jangan rendahkan bangsamu. Kau nanti yang udah di Jepang, jangan bilang Indonesia memang parah ya, di Jepang ini juga kami hidup. No. Kau harus bangga dengan Indonesia. Indonesia yang mengirim kau ke Jepang. Betul nggak? Lihat dong. Yes. So, hari ini saya berdoa supaya kita bangkit menjadi eklesia, gereja yang berkuasa. Tuhan semua berkati. Mari kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama.